Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10, pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang materi keempat, sumber hukum Islam, yang mana kamu telah mempelajarinya kemarin, tetapi berkenaan ini hal yang penting yang perlu Bapak jelaskan sehingga kamu bisa lebih mendalam lagi berkenaan tentang materi ini. Kamu harus ketahui bahwa kita di samping sebagai warga negara Indonesia, juga kita beragama Islam. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia, maka otomatis ada dua pegangan sumber hukum yang harus kita akui dan kita ikuti. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua, Pancasila. Tidak bisa kita tidak mengikuti dan harus kita ikuti. Nah, di samping kita sebagai warga negara yang baik, maka kita di Indonesia juga harus mempunyai sumber hukum di samping Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Maka itulah yang disebut sebagai sumber hukum Islam, karena kita menganut agama Islam. Bagaimana dengan agama lain? Agama lain pasti juga mempunyai landasan sumber hukum. Dan sumber hukum Islam bagi kita adalah hal-hal yang esensial yang harus kita lakukan, yang harus kita ikuti sebagai pedoman ketika kita berkehidupan, melaksanakan kehidupan kita minimal secara pribadi, privat, yang melekat pada diri kita, yaitu kita beragama Islam. Karena berkenaan dengan sumber hukum Islam sudah barang tentu tidak terlepas dari ajaran Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik, bab 4 berkenaan dengan sumber hukum Islam. Jadi pada materi ini yang kita akan bahas adalah pertama tentang apa saja sih macam-macam sumber hukum Islam yang harus kita ikuti dan pedomani di dalam esensinya, realitasnya kita beragama Islam. Dan yang kedua tentang penerapan sumber hukum Islam dalam keseharian. Baik, sebelum membahas tentang semua hal, kita harus mengetahui dulu tentang macam-macam sumber hukum Islam. Bahwa sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama, Al-Quran, Al-Quranul Karim. Inilah sumber hukum Islam kita, pedoman kita yang pertama yang harus kita ikuti, yang harus kita pedomani, yang harus juga kita sandarkan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, hadis atau yang disebut dengan sunnah. Inilah pedoman yang kedua yang harus kita ikuti di dalam dunia ini ketika kita berkehidupan sebagai orang yang mengakui beragama Islam. Dan yang ketiga disebut dengan ijtihad. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama tentang Al-Quran. Al-Quran kamu telah tahu, telah mengetahui tentang Al-Quran, tapi secara
sekilas saja Bapak akan jelaskan untuk mengingat kembali ya, bahwa apa itu pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan masdar dari kata kerja atau isim fa'il qara'a. Qara'a di dalam bahasa Arab yang berarti bacaan atau berbicara tentang sesuatu yang ditulis, atau juga melihat dan menelaah. Secara bahasa Al-Quran demikian. Kemudian secara istilah Al-Quran yang disampaikan oleh beberapa ulama termasuk Dr. Subi As-Salih, menurut juga beliau mendefinisikan Al-Quran adalah kalamullah, kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya bernilai ibadah. Ya, Al-Quran itu kalam Allah. Ya. Jadi Al-Quran yang kita punyai, miliki di rumah, itu kalam Allah. Ya. Wahyu Allah dalam bahasa lain. Makanya kenapa dalam kehidupan kita Al-Quran itu dianggap suci. Karena Al-Quran itu bukanlah kitabnya Nabi Muhammad, tapi itu wahyu Allah. Jadi ini harus kita pahami, kenapa kok ketika kita melihat seseorang yang menjatuhkan Al-Quran, yang mungkin menginjak Al-Quran tidak diperbolehkan, apalagi sampai merobek-robek Al-Quran. Jadi ini harus kita pahami, ya, karena bukanlah tulisan kitab dari manusia, termasuk juga Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran ini wahyu Allah diturunkan sebagai mukjizat. Mukjizat itu kalian telah pelajari adalah keajaiban yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf. Di saat ini Al-Quran di dalam satu mushaf. Dalam bahasa sekarang yang mushaf itu memang kitab, dibukukan, diriwayatkan secara mutawatir. Nanti tentang diriwayatkan secara mutawatir kita akan mempelajari apa itu mutawatir di dalam hadis dan bernilai ibadah. Inilah bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab lain, termasuk juga buku, majalah, koran. Ya. Al-Quran itu ibadah. Makanya dalam konteks ibadah ini pasti ada gangguannya ketika kita melaksanakan. Makanya orang yang membaca Al-Quran, kalau dia tidak berniat, sulit. Kenapa? Karena ibadah. Sama halnya kita melakukan sholat, sama halnya kita melakukan puasa, sama halnya kita menunaikan zakat, sama halnya kita melakukan ibadah haji. Maka orang yang membaca Al-Quran termasuk orang yang hebat. Kenapa? Karena dia harus ada niat. Ya, ini harus kita ketahui. Ya. Bagaimana kedudukan Al-Quran sebagai hukum Islam? Ya. Al-Quran merupakan rujukan hukum utama. Artinya sumber hukum yang utama di dalam kita beragama Islam. Dan kedudukannya Al-Quran itu pertama sebagai
rujukan yang pertama dalam menetapkan hukum atau ketentuan suatu perkara dalam kehidupan. Ya. Artinya segala sesuatu hukum-hukum yang ada di dunia ini yang memang harus kita kaitkan, harus kita rujukan berdasarkan Al-Quran. Ya. Boleh nggak menurut Al-Quran yang ini? Bisa nggak menurut Al-Quran yang ini? Ya. Itulah, maka rujukannya adalah Al-Quran. Maka nanti hukum Al-Quran ini disebut sebagai dalil. Ya, dalil itu ya sandaran utama. Yang kedua, Al-Quran merupakan sumber hukum utama. Oleh karena itu, segala ketentuan hukum dari sumber lain yang bertentangan dengan Al-Quran dipandang batal dan tidak boleh digunakan. Diperlukan kajian mendalam sebelum menentukan suatu ketentuan dalam ajaran Islam. Jadi kalau hukum yang lain yang bertentangan dengan Al-Quran, maka tidak dibenarkan, alias batal, tidak boleh dilaksanakan. Itulah maka Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama. Ketiga, sebagai ketentuan yang bersifat garis besar, tetapi ada pula yang telah dijelaskan secara terperinci. Jadi kedudukan Al-Quran itu hanya menerangkan hukum-hukum yang bersifat garis besar. Ya, misalnya tentang sholat. Nah, di Al-Quran itu tidak akan kita temukan bagaimana cara sholat, bacaan sholat, ya, tentang berkaitan dengan kaifiah sholat, ya, itu tidak ada. Zakat pun demikian, haji juga demikian. Ya. Di mana itu adanya? Nanti di dalam hadis, maka secara global. Tapi ada pula yang memang sudah dijelaskan secara terperinci. Ya. Makanya nanti ada hal istilahnya dalam hukum itu yang wajib, yang utama, ya sesuai dalam Al-Quran. Tetapi nanti ada yang sunnah karena sesuai dengan Al-Hadis atau tambahan dari Al-Hadis. Ya, kedua-duanya dibenarkan karena di Al-Quran ada dan di hadis pun ada. Ya, contoh misalnya tentang wudu, ya, bahwa di dalam wudu itu memang hanya beberapa anggota badan saja, ya, tetapi kita mengerjakannya keseharian, ada tambahannya, ya, harus 3 kali, ya, dan juga harus dengan tartil, tidak boleh asal-asalan. Nah, itu salah satu contoh saja, ya, berkenaan dengan Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang utama. Kemudian kandungan hukum dalam Al-Quran. Kandungan hukum dalam Al-Quran dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, hukum peribadatan dan muamalah. Peribadatan ini adalah hukum-hukum yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau muamalah, hukum yang berhubungan dengan sesama manusia dalam perekonomian, ya, dalam kegiatan, dan lain sebagainya, itu muamalah. Kemudian kisah-kisah para nabi. Kemudian informasi kehidupan dan alam semesta, di antara informasi tentang terbentuknya alam semesta dan penciptaan manusia. Dan keempat, janji dan ancaman Allah terhadap seluruh manusia. Jadi kalau kita simpulkan tentang kandungan hukum dalam Al-Quran yang kita ketahui ada 30 juz, 4.444 ayat ini, ya, bahwa di dalam Al-Quran ini adalah tersimpan hukum-hukum kandungannya 4 hal ini, ya.
Dan kalau kita teliti lagi, ya, kita lihat lagi bahwa persentase di dalam Al-Quran itu adalah berkaitan tentang hal-hal keduniawian. Ya. Bahkan Quraisy Shihab mengatakan bahwa hampir 60% Al-Quran itu adalah berimplikasi kita terhadap di dunia ini. Ya, 40% adalah berkaitan tentang alam setelah dunia ini. Ya. Jadi kalau kita lihat kan, hukum peribadatan dan muamalah itu harus di dunia. Ya. Kisah para nabi juga ini di dunia. Informasi tentang alam semesta semuanya di dunia. Tapi hanya yang keempat ini, janji dan ancaman Allah terhadap seluruh manusia, inilah yang nanti ada di alam akhirat. Artinya bahwa Al-Quran itu, ya, bukan untuk kita ikuti nanti di alam dunia. Nah, maka Al-Quran itu harus kita pergunakan ketika kita di dunia ini. Artinya juga janganlah kita terlepas dari Al-Quran. Bagaimana, dimanapun, dengan siapapun, kita harus mengikuti dan berpedoman kepada Al-Quran. Dalalah Al-Quran. Dalalah Al-Quran itu kalau dalam istilahnya adalah dalil, ya, sandaran. Jadi kandungan pengertian yang terdapat pada suatu kata atau kalimat dalam nas Al-Quran, dalalah Al-Quran terbagi dua, yaitu dalalah qat'i dan dalalah zanni. Jadi ada dua dalil, kalau dalam bahasa gampangnya dalil qat'i dan dalil zanni. Ya. Tadi tentang dalil qat'i, ya, kita bahas dulu bahwa dalil qat'i itu adalah dalil yang tidak boleh ditentang. Kepastiannya sudah pasti. Ya. Tidak boleh ada dialog lagi. Dan itu adalah hak prerogatif Allah sebagai pencipta kita. Contoh tentang apa? Tentang keesaan Allah. Tidak bisa kita menafikan, tidak bisa kita menentang tentang keesaan Allah. Ada dalil yang zanni. Dalil yang zanni ini yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Jadi masih bisa bahasanya dipertentangkan, diperdebatkan, ditafsirkan bahasanya. Ini akan kita bahas lagi nanti sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah hadis atau disebut dengan sunnah. Dalam bahasan ini hadis ya sunnah, sunnah ya hadis. Ya. Apa itu definisi hadis atau sunnah? Hadis menurut para ahli fikih adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi Muhammad SAW diceritakan secara turun-menurun dari generasi kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu dalam ilmu hadis dikenal 3 istilah, yaitu sanad, matan, dan rawi. Ya. Bapak jelaskan dulu tentang pengertian hadis. Di hadis itu segala perkataan ya ucapan dari Nabi Muhammad, ya, perbuatan, tingkah laku, perilaku, kegiatan, ya, keseharian dari Nabi Muhammad, dan ketetapan. Ketetapan ini ya, bisa juga perintah, bisa juga surat, bisa juga penglihatan. Itu juga bagian dari ketetapan Nabi Muhammad SAW. Nah, dan ini harus berdasarkan kalau saat ini sanad atau matan dan rawi.
sanad itu adalah orang yang disandarkan. Ya, kalau matan itu adalah isi, rawi adalah orang yang meriwayatkan. Maka kalau kita kenal dengan, kita lihat ada hadis Bukhari, Muslim, nah, itu maka yang meriwayatkan adalah Bukhari dan Muslim. Ya, kemudian matannya apa? Isinya adalah misalnya ya, tentang hal matannya isi dari hadis itu, misalnya berkenaan dengan an-nazafatu minal iman. Nah, itu salah satu contoh saja. Jadi isinya adalah an-nazafatu minal iman. Ya, kemudian sanadnya apa? Misalnya an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, atau juga an Aisyah radhiyallahu anha. Ini salah satu contoh ya, supaya kamu bisa mengetahui. Sunnah, yaitu segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW. Dinukilkan itu ya sama sebenarnya, tapi sebagian besar itu bisa dicatat, ya, bisa juga dihafalkan, ya, itu sama. Jadi yang bisa dinukilkan dari Nabi Muhammad mencakup perkataan, perbuatan, ketetapan, pengajaran, sifat, tingkah laku, perjalanan hidup, baik terjadi sebelum masa kerasulan maupun sesudah kerasulan. Sunnah Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 3, yaitu sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Nah, ini sunnah itu lebih luas sebenarnya daripada hadis. Kalau hadis itu adalah catatan turun-temurun dari generasi-generasi para sahabat. Tetapi sunnah itu adalah segala hal mencakup pengajaran, sifat, tingkah laku, perjalanan hidup, baik itu sebelum masa kerasulan, artinya ketika Rasul dari bayi sampai Rasul sudah dewasa, ya, sebelum usia 40 tahun, sebelum dia, karena Rasulullah SAW adalah menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Dan sesudah beliau menjadi Rasul. Nah, maka sunnah ini terbagi 3. Sunnah kauliyah. Sunnah kauliyah artinya sunnah perkataan di dalam bahasa Arabnya. Fi'liyah, sunnah perbuatan. Kemudian sunnah takririyah, sunnah ketetapan, takrir. Bagaimana kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam? Ya. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai sumber hukum yang kedua dalam ajaran Islam setelah Al-Quranul Karim. Ya. Dan pernyataan itu sesuai di dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Ya. Kemudian apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Ya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran pertama memerinci ketentuan di dalam Al-Quran. Tadi bahwa Al-Quran itu masih ada yang bersifat global, umum. Nah, maka dijelaskan secara terperincinya di dalam hadis. Tadi Bapak sudah bilang bahwa tentang sholat itu di dalam Al-Quran hanya dijelaskan, diterangkan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Tapi caranya tidak ada. Di mana caranya? Lihat di dalam hadis. Bagaimana hadis mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi bagaimana tata cara sholat? Lihat di hadis, kata Rasulullah, sholatlah sebagaimana aku sholat. Nah, jadi sholat Rasulullah itu Nabi Muhammad ada takbir, ya, ada sujud, ada iktidal, ada duduk antara dua sujud, ada juga diakhiri nanti dengan salam. Nah, jadi kalau ada yang menafsirkan
bahwa sholat itu tidak ada takbir, tidak ada sujud, apalagi tidak diakhiri dengan salam, maka itu bukanlah ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena berkenaan dengan sholat itu penjelasannya ada di dalam hadis. Ya. Ada nggak? Ada. Nanti di dunia luar kamu akan melihat betapa banyak berkenaan dengan sholat tafsirannya. Tapi inilah yang benar, bahwa sholat itu harus berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, memperkuat hukum yang ditentukan di dalam Al-Quran. Jadi kalau di Al-Quran itu sudah ada, maka otomatis pasti hadis juga akan memperkuatnya. Maka ada rujukan, hukum, dalil, sandarannya, pedomannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, tentang sholat ada di dalam Al-Quran. Di dalam puasa ada juga dalam Al-Quran dan juga hadis. Tentang zakat ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam hadis. Haji juga demikian. Ya, jadi ada hadis itu memperkuat hukum yang telah ditentukan, yang telah ada di dalam Al-Quran. Kemudian memberikan penjelasan ketentuan di dalam Al-Quran. Nah, kalau di dalam Al-Quran hanya secara global tadi, tapi di dalam hadis lebih terperinci lagi. Ya, tentang wudhu. Nah, wudhu itu hanya dijelaskan beberapa anggota badan saja di dalam Al-Quran, tetapi lebih dijelaskan lagi tentang wudhu di dalam hadis dengan lebih jelas lagi, lebih terperinci lagi. Ya. Maka itulah guna hadis, memberi penjelasan berdasarkan yang telah ditentukan hukumnya di dalam Al-Quran. Kemudian menetapkan hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, tapi bukan berarti bahwa hadis itu menyalahi Al-Quran. Bukan. Tetapi memang Al-Quran itu bicara secara global. Maka kalau tidak ada di dalam Al-Quran, maka hadislah yang menetapkan hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Bagaimana? Contohlah berkenaan ya, dengan hal-hal yang mudah, berkenaan dengan hal-hal yang muamalat. Ya. Tidak ada ketentuan di dalam hukumnya membaca Al-Quran sendiri. Tetapi hukumnya membaca Al-Quran dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bahwa hukum membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Ya, itu salah satu contoh yang gampang, yang mudah, dan lain sebagainya. Klasifikasi hadis, klasifikasi bahasa yang gampangnya itu adalah bagian dari hadis. Pembagian hadis. Hadis ada yang disebut hadis mutawatir. Ada juga disebut hadis ahad. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir secara pengertian, definisi adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi dengan banyak jalur periwayatan. Di Bapak sudah jelaskan, jadi banyak jalur periwayatannya. Dalam bahasanya yang gampang itu, ini adalah hadis yang benar-benar diakui ya, tentang periwayatannya, apakah itu sanadnya juga berkaitan, bersandaran, itu juga ya sama. Itu sudah disepakati, sudah diakui kebenarannya. Ada hadis mutawatir lafzi, ya.
mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Tapi kedua-duanya hadis mutawatir ini adalah sebagai hadis yang sahih, yang diakui kebenarannya. Hadis ahad, ya. Hadis ahad itu hadis definisinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu jalur atau beberapa jalur periwayatan yang tidak mencapai derajat mutawatir. Ya, jalur ini nanti bisa berkaitan dengan orang. Nah, ini juga berkaitan dengan jalur. Ya, hadis. Macam-macam hadis ahad. Ada hadis ahad itu disebut hadis sahih, hadis hasan, ya, hadis dhaif. Nah, yang mendekati tidak boleh dilaksanakan adalah hadis dhaif. Ini tingkatan dari hadis ahad. Jadi hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Baik, kemudian yang ketiga tentang istihad. Apa itu istihad? Istihad berasal dari bahasa Arab istahada yastahidu istihadan, yang artinya segala kemampuan bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, istihad adalah menggunakan pikiran dengan penuh kesungguhan untuk menemukan hukum atau ketentuan tentang sesuatu hal berdasarkan Al-Quran dan hadis serta kaidah beristihad. Orang yang melakukan istihad disebut mujtahid. Jadi mujtahid itu adalah orang yang melakukan istihad. Apakah semua orang? Apakah setiap orang boleh menjadi mujtahid? Bisa menjadi mujtahid? Ya bisa, tetapi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat seorang mujtahid itu memahami isi Al-Quran dan hadis, terutama berkaitan tentang hukum, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Kedua, menguasai bahasa Arab dengan segala kelengkapannya untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis. Ketiga, menguasai ilmu usul fikih dan kaedah-kaedah fikih yang luas. Keempat, mengetahui ijma' para ulama dan perkembangan hukum dalam Islam. Kelima, memahami keadaan masyarakat baik dari sisi adat istiadat, kebiasaan, sosial hingga psikologi masyarakat. Jadi kalau sesuai dengan 5 kriteria ini, ya silakan. Ya, pantas dia disebut sebagai mujtahid. Kalau tidak, ya muttabi saja, orang yang mengikuti. Ya, tapi mengikuti bukan berarti menjadi taklid. Ya, kita mengikuti berdasarkan Al-Quran dan hadis, itu sudah cukup. Ya, karena tingkatan itu kan muqallid, ya, orang yang ikut-ikutan. Muttabi, orang yang ikut-ikutan tetapi masih merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian mujtahid. Nah, pilihan ketiga, ada 3 pilihan ini, maka pilihan kita adalah yang kedua, minimal. Kedudukan istihad. Kedudukan istihad itu pertama, hukum yang dihasilkan dari istihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pernyataan tersebut dijelaskan dalam hadis riwayat Darimi. Ya. Kemudian cara-cara istihad. Cara-cara istihad itu ada yang disebut dengan qiyas, ada yang disebut dengan istihsan atau istislah, ada yang disebut dengan istishab, ada yang disebut dengan masalah mursalah, ada yang disebut dengan al-uruf.
ada yang disebut su'uzaroi. Nah, ini berkenaan dengan contoh-contoh atau cara-cara dalam berkenaan dengan istihad. Jadi artinya hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis harus dirujukan berdasarkan istihad. Ya, ini yang harus kita pahami. Kias. Jadi contoh misalnya. Dan kenapa harus ada istihad? Ya. Bapak tanyakan misalnya tentang merokok. Apakah rokok itu ada di dalam Al-Quran? Apakah rokok itu ada di dalam hadis? Tidak ada. Tetapi mengapa orang yang merokok itu menjadi makruh? Ya, narkoba itu menjadi haram karena itu hasil dari istihad dari seorang mujtahid mengkiaskan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka rokok menjadi makruh, kemudian narkoba menjadi haram. Itu salah satunya. Ya, salah satu saja. Ini yang harus kita ketahui. Ya, banyak lain. Karena segala sumber hukum harus berdasarkan Al-Quran. HP misalnya. Dan saat ini laptop. Nah, televisi. Nah, mobil. Apakah pada zaman Rasulullah ada mobil? Apakah di Al-Quran ada mobil? Apakah pada zaman Rasul ada HP? Tidak ada. Tetapi ini harus diketahui halal atau haramnya, diperbolehkan apa tidak, berdasarkan dari istihad dari seorang mujtahid yang dia menyandarkan sumber hukum itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, ini yang harus kita pahami kenapa harus ada istihad. Nah, jadi bagaimana penerapan sumber hukum Islam dalam keseharian kita? Maka kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Kemudian kita harus berperilaku secara ikhlas dan kita harus taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup, kita harus rajin mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Ya, membacalah dalam keseharian. Jangan kita lebih banyak mendengarkan lagu-lagu dan lain sebagainya di HP. Tapi minimal ya maksimal 20 menit, 30 menit untuk mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Apalagi di malam Jumat, malam yang baik. Ya, membaca dan menghafalkan Al-Quran. Ya, malu kalau tidak bisa membaca Al-Quran. Ya, yang menghafalkan Al-Quran ya haruslah memahami dan mentadaburi Al-Quran. Ya, di tingkatannya kamu harus rajin mendengarkan dulu, membaca, menghafal, setelah itu memahami, mentadaburi Al-Quran dan mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengajarkan Al-Quran. Nah, ini tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi lagi. Minimal kamu 2 hal, mendengarkan bacaan ayat Al-Quran, membaca dan menghafalkan Al-Quran. Selanjutnya ditingkatkan lagi, ya, berperilaku ikhlas. Ikhlas di dalam menerima segala ketetapan Allah, baik itu syukur karunia maupun juga mungkin musibah. Ya, tidak memilih satu aturan dengan mengabaikan aturan lain. Ya, melaksanakan aturan Allah dengan baik, taat beribadah kepada Allah, yaitu mempelajari perintah dan larangan dalam beribadah sesuai hukum Islam, melaksanakan ibadah sesuai perintah Allah,
dan menerapkan tata cara beribadah sesuai dan istiad ulama. Demikian yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kamu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi keberkahan. Selamat terus belajar dan meningkatkan ilmu. Maka Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.